Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, bahasan kita adalah mengenai sistem pengendalian internal. Apa itu sistem pengendalian internal? Sistem pengendalian internal ini terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aset, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ditatainya kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Dalam literatur yang lain disebutkan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong terjadinya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dalam pemahaman yang lain, sederhananya adalah bahwa dengan sistem pengendalian internal ini kita berkaitan dengan semua komponen dalam perusahaan, termasuk struktur organisasi dan seluruh komponen yang ada dalam menjaga dan melindungi kekayaan atau aset yang dimiliki organisasi dengan cara melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh manajemen. Itu berkaitan dengan sistem pengendalian internal. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dalam sistem pengendalian internal, maka kita dapat memahami mengenai tujuan dari adanya sistem pengendalian internal. Ada 4 tujuan umum mengenai sistem pengendalian internal ini, yaitu yang pertama adalah menjaga kekayaan organisasi. Dengan dibuatnya sistem pengendalian internal, tentunya harapan kita adalah kekayaan atau aset yang dimiliki oleh organisasi dapat dijaga dengan baik. Yang kedua yaitu memeriksa ketelitian dan kebenaran mengenai data akuntansi. Karena dengan adanya sistem pengendalian internal, maka kita dapat melakukan penelitian mengenai kebenaran data yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Hal itu dengan kita membuat yang namanya sistem pengendalian internal. Tujuan yang ketiga yaitu mendorong terjadinya efisiensi. Dengan adanya sistem pengendalian internal, tentunya segala bentuk atribut operasional perusahaan akan mengarah pada yang namanya efisiensi dalam pelaksanaannya. Tujuan yang terakhir yaitu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan adanya sistem pengendalian internal, maka manajemen memiliki hak untuk mengatur dan membuat sebuah kebijakan di mana sistem pengendalian internal tersebut itu dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Mengenai tujuan sistem pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam,
yaitu yang pertama adalah pengendalian internal terhadap akuntansinya itu sendiri, dan yang kedua adalah pengendalian internal terkait dengan sistem administratif yang ada dalam perusahaan. Maka tujuan sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua macam, internal accounting control dan internal administrative control. Mengenai pengelompokan tujuan sistem pengendalian internal yang menjadi dua, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa dalam pengendalian internal akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, ini meliputi struktur organisasi yang ada dalam perusahaan, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian yang berhubungan dengan sistem akuntansi. Dengan adanya sistem akuntansi, maka kita mengharapkan yang namanya keandalan data akuntansi. Kenapa? Karena dengan adanya pengendalian internal akuntansi yang baik, akan menjamin keamanan kekayaan investor dan kreditor yang ditanamkan dalam perusahaan. Dan ini tentunya akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dengan laporan keuangan yang disajikan dan laporan keuangan tersebut itu dipercaya oleh investor dan kreditor, maka mereka akan merasa bahwa kekayaan organisasi, aset yang dimiliki oleh organisasi dapat terjaga dengan baik dengan adanya sistem pengendalian internal tersebut. Sedangkan dalam pengendalian internal administratif ini tentunya meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Tolak ukurnya yang berkaitan dengan pengendalian internal administratif ini adalah pada efisiensi yang telah dihasilkan oleh perusahaan dan kepatuhan dari semua komponen yang ada terhadap kebijakan manajemen untuk mendorong terjadinya efisiensi dengan menjalankan sistem pengendalian internal yang baik. Ada 4 unsur sistem pengendalian internal yang harus dipahami, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Karena dengan adanya pemisahan tanggung jawab fungsional dalam struktur organisasi meliputi dari job desk pada masing-masing fungsi yang ada dalam struktur organisasi tersebut, maka sistem pengendalian internal yang baik akan tercapai. Unsur yang kedua, karyawan yang bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini tentunya berhubungan dengan the right man in the right place. Artinya, setiap fungsi dari suatu jabatan itu harus ditempati oleh SDM yang memang berkualitas dan memiliki kapasitas dalam tanggung jawabnya pada jabatan tersebut. Unsur yang ketiga yaitu berkaitan dengan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, dan pendapatan serta biaya yang ada dalam perusahaan. Karena dengan adanya prosedur yang berkaitan dengan pencatatan serta sistem yang mengurusi mengenai kekayaan perusahaan, utang, serta pendapatan dan biaya, maka akan menjadi sajian dalam
laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang keempat yaitu praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Karena dengan praktek yang sehat yang memenuhi setiap tugas dan fungsi dari setiap unit organisasi, maka kepercayaan atau trust yang dimiliki oleh investor dan kreditor terhadap perusahaan dapat menjadi sebuah keandalan dengan menjalankan sistem pengendalian internal yang baik. Sedangkan kaitannya dengan lingkungan pengendalian internal, maka kita harus melihat bahwa lingkungan pengendalian ini mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan. Efektivitas unsur pengendalian intern sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan dalam lingkungan pengendalian. Mengapa hal ini penting mengenai lingkungan pengendalian? Karena dengan adanya lingkungan pengendalian yang baik, tentunya proses pengendalian internal perusahaan akan dapat dijalankan dengan baik oleh pemilik dan manajer perusahaan. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan yang manajemen puncaknya menganggap anggaran itu hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan, bukan sebagai alat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan, maka lingkungan ini akan mengakibatkan manajemen menengah dan karyawan tidak serius dalam melaksanakan anggaran perusahaan. Ketika mereka tidak serius dalam pelaksanaan anggaran perusahaan, tentunya hal ini akan berdampak buruk terhadap sistem pengendalian internal yang dibangun. Harusnya bagaimana? Harusnya adalah mekanisme penganggaran itu harus dipatuhi oleh semua komponen perusahaan dan dibuat sebagai dasar pertanggungjawaban untuk mengevaluasi setiap kinerja pada masing-masing unit pertanggungjawaban. Lingkungan pengendalian harus diberi tekanan perhatian. Karena apa? Karena berdasarkan kenyataan, justru lingkungan pengendalian ini memiliki dampak besar terhadap keseriusan pengendalian internal yang diterapkan di dalam perusahaan. Hal ini menjadi penting bahwa lingkungan pengendalian ini menjadi indikator utama untuk menghasilkan sistem pengendalian internal perusahaan yang baik. Ada 4 unsur yang harus terpenuhi dalam lingkungan pengendalian yang baik ini, sehingga kita dapat membuat yang namanya sistem pengendalian internal sesuai dengan harapan kita. Yang pertama yaitu berkenaan dengan filosofi dan gaya operasi. Yang kedua, berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Yang ketiga adalah metode pengendalian manajemen, dan yang keempat mengenai kesadaran pengendalian. Itu 4 unsur yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian. Mengenai filosofi dan gaya operasi, ini berkaitan dengan seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya dalam menjalankan operasional perusahaan. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Sehingga dengan adanya filosofi tersebut tentunya
akan mempengaruhi terhadap gaya operasional perusahaan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan. Biasanya, filosofi perusahaan ini dideskripsikan dalam bentuk visi perusahaan, sehingga untuk mewujudkan visi tersebut, maka membutuhkan misi yang mendukung tercapainya visi perusahaan. Unsur yang kedua yang berkaitan dengan berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Dalam hal ini, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan akuntan publik dilakukan oleh manajemen puncak, maka kebebasan akuntan publik dapat tampak berkurang dipandang dari sudut pemegang saham. Kenapa? Karena notabene-nya akuntan publik ini dalam struktur yang ada itu harus independen. Tapi kalau yang menunjuk adalah manajemen puncak itu sendiri, tentunya akuntan publik ini akan dirasa bahwa pertanggungjawabannya adalah kepada manajemen puncak, sehingga kepentingan dari pemegang saham dikhawatirkan tidak dapat pertanggungjawabannya dilaksanakan dengan baik oleh akuntan publik karena keberpihakannya terhadap manajemen puncak, bukan terhadap kepentingan pemegang saham. Hal ini sebagaimana tadi disampaikan karena manajemen puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggungjawaban keuangannya oleh akuntan publik. Padahal manajemen puncak yang menentukan pemilihan akuntan publik yang ditugasi dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dipakai untuk pertanggungjawaban keuangan oleh manajemen puncak. Oleh karena itu, untuk menciptakan independensi akuntan publik, perusahaan-perusahaan yang go public sebaiknya mengalihkan wewenang penunjukan akuntan publik dari tangan manajemen puncak ke tangan Dewan Komisaris atau Komite Pemeriksaan. Sehingga akuntan publik yang ditunjuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk memeriksa laporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen puncak kepada pemegang saham. Unsur yang ketiga berkaitan dengan metode pengendalian manajemen. Hal ini merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dan pengendalian manajemen dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu penyusunan program. Ini biasanya berkaitan dengan rencana jangka panjang. Yang kedua, penyusunan anggaran. Karena sifatnya anggaran, ini biasanya merupakan rencana jangka pendek. Yang ketiga adalah pelaksanaan dan pengukuran. Yang keempat yaitu pelaporan dan analisis. Itu 4 tahapan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian manajemen berkaitan dengan sistem pengendalian internal. Nah, proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan strategis yang di dalamnya terjadi penempatan tujuan perusahaan dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, maka
proses manajemen perusahaan kemudian diikuti dengan penyusunan program-program untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan strategik. Tentunya dalam penyusunan program-program tersebut ini berhubungan dengan kebutuhan anggaran. Setelah semuanya ditentukan, maka tahapan berikutnya adalah pelaksanaan dan pengukuran. Ketika sudah dilaksanakan, tentunya dibuatkan yang namanya pelaporan dan analisis mengenai seluruh komponen pelaksanaan tersebut untuk dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Unsur yang keempat mengenai lingkungan pengendalian yaitu berkaitan dengan kesadaran pengendalian. Hal ini tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan internal perusahaan atau akuntan publik. Jika manajemen segera melakukan tindakan korektif atas temuan kelemahan pengendalian yang dikemukakan oleh akuntan publik atau akuntan internal perusahaan, hal ini merupakan petunjuk adanya komitmen manajemen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan memiliki kesadaran untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, sehingga terciptalah sistem pengendalian internal yang baik. Terdapat 5 komponen dalam pengendalian internal atau internal control ini. Pertama adalah control environment, lingkungan pengendalian, yaitu kesadaran pengendalian dari masing-masing individu dalam struktur organisasi. Hal ini harus dipahami terlebih dahulu bahwa lingkungan pengendalian dalam suatu perusahaan itu memiliki kesadaran yang sama terkait dengan tujuan dalam pengendalian internal. Yang kedua adalah risk assessment, penaksiran risiko, merupakan identitas entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko itu harus dikelola. Karena kita ketahui bahwa dalam menjalankan suatu organisasi itu pasti dihadapkan pada resiko. Nah, bagaimana kita caranya meminimalisir terhadap resiko tersebut kalau semisalnya resiko tersebut itu tidak dapat dihindari. Yang ketiga adalah kontrol aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Ini atribut dari suatu organisasi di mana ada prosedur yang dibuat untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Sehingga ketika menyalahi terhadap prosedur tersebut, diketahui bahwa ada yang melanggar. Yang keempat, information and communication. Informasi dan komunikasi yaitu pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini bisa dibuat komunikasi dalam bentuk job desk atau rapat koordinasi. Yang penting pada prinsipnya adalah ketika terjadi suatu permasalahan itu dapat dilakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu
untuk mengumpulkan informasi dan mencari problem solving-nya. Yang terakhir, yang kelima adalah monitoring atau pemantauan. Merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Ini evaluasi atau monitoring yang kita lakukan dalam pengendalian internal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun dalam pengendalian internal ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan target dan tujuannya. Oke, mari kita bahas satu persatu berkaitan dengan komponen pengendalian internal ini. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, control environment. Merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain dalam menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup pertama adalah integritas dan nilai etika. Yang dimaksud di sini adalah semua organ dalam sebuah entitas tersebut itu harus memiliki integritas dan nilai etika yang sangat dijunjung. Misal katakanlah keterbukaan, kejujuran, amanah, itu merupakan integritas dan nilai etika yang harus dimiliki oleh organ dalam sebuah organisasi perusahaan. Komitmen yang kedua adalah komitmen terhadap kompetensi. Komitmen ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Dibutuhkan dalam membangun sebuah pengendalian internal dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Partisipasi dari mereka, dari Dewan Komisaris atau Komite Audit ini diharapkan ada bentuk kedisiplinan dalam menjalankan sebuah aktivitas usaha. Kenapa? Karena pasti ada kontrol yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Komite Audit dalam aktivitas operasional perusahaan, baik itu yang berhubungan dengan laporan keuangan, berhubungan dengan kebijakan aturan perundang-undangan yang harus ditaati, atau dalam hal efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang keempat itu adalah struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ini tentunya diharapkan ada tim yang membangun pengendalian internal untuk menentukan internal kontrol yang baik bagi suatu organisasi perusahaan. Yang kelima, berikutnya adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab, karena sebagaimana kita ketahui dengan adanya struktur organisasi tersebut, maka turunannya adalah wewenang dan tanggung jawab yang biasanya disebut dalam job desk. Yang terakhir, yang keenam, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Dalam hal ini, kebijakan itu biasanya berbentuk prosedur atau aturan-aturan lainnya dalam sebuah organisasi yang harus ditaati oleh sumber daya manusia yang ada dalam lingkungan pengendalian internal tersebut. Komponen pengendalian internal yang kedua ini adalah penaksiran risiko, risk assessment. Dalam penaksiran risiko ini perlu dilakukan identifikasi dan analisis terlebih dahulu oleh entitas terhadap risiko relevan dengan pencapaian tujuan-tujuannya. Maksudnya adalah pada saat kita
merancang suatu tujuan organisasi, maka dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut, itu ada kemungkinan hambatan atau resiko yang mungkin akan dihadapi. Nah, segala bentuk kemungkinan hambatan atau resiko yang mungkin dihadapi tersebut itu dibuat rumusan dasar untuk menentukan bagaimana resiko tersebut itu dapat dikelola, dapat dihindari. Kalau misalnya tidak bisa dihindari, ya minimal meminimalisir segala bentuk resiko tersebut agar tujuan yang ingin tercapai itu dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Risiko-risiko tersebut itu dalam mencapai suatu tujuan organisasi bisa muncul atau berubah diakibatkan oleh beberapa keadaan. Pertama, perubahan dalam lingkungan operasional. Perubahan yang dimaksud itu bisa perubahan kebijakan, perubahan kepemimpinan, perubahan personel, perubahan sistem, perubahan manajemen, perubahan mesin, atau perubahan-perubahan yang lainnya yang tentunya akan berdampak terhadap perubahan atau timbulnya risiko-risiko baru. Nah, ini harus diantisipasi dengan dilakukan yang namanya sosialisasi dan pelatihan. Yang kedua adalah personel baru. Dalam hal ini personel baru harus cepat dapat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan agar risiko yang mungkin terjadi dengan personel baru tersebut itu dapat diminimalisir. Caranya bagaimana? Ya, kita melakukan pelatihan terlebih dahulu di awal. Yang berikutnya itu adalah yang ketiga, sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Ketika ada perbaikan atau kebijakan sistem informasi yang baru, tentunya akan berdampak terhadap resiko yang akan ditimbulkan atau perubahan terhadap resiko tersebut. Cara untuk meminimalisirnya bagaimana? Ya tentunya dilakukan pelatihan atau sebelumnya dilakukan evaluasi terlebih dahulu dalam membangun yang namanya sistem informasi. Yang keempat adalah adanya teknologi baru, di mana dengan teknologi baru tersebut tentunya akan berdampak terhadap resiko yang baru juga. Ketika misalnya ada penambahan teknologi mesin, tentunya akan ada resiko berupa pengurangan SDM atau kerusakan mesin yang mungkin akan ditimbulkan dengan pengoperasionalnya. Yang berikutnya, yang kelima itu adalah lini produk atau aktivitas baru. Ketika ada aktivitas produk atau lini produk yang baru, tentunya ini akan berdampak resiko juga. Yang keenam adalah restrukturisasi korporasi, di mana kalau misalnya kita melakukan restrukturisasi, pastinya akan berdampak terhadap aktivitas operasional perusahaan. Terakhir, yang ketujuh adalah standar akuntansi yang baru. Kalau ada kebijakan akuntansi yang baru, tentunya akan berdampak terhadap resiko pada laporan keuangan. Nah, ini keadaan-keadaan atau kondisi yang dapat menimbulkan risiko yang tentunya kita harus mengkaji dan mencoba untuk meminimalisir resiko-resiko yang muncul agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik untuk mencapainya.
Komponen pengendalian internal berikutnya yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, control activities, di mana dalam aktivitas pengendalian ini perusahaan atau organisasi membuat kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa pengarahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Kebijakan dan prosedur tersebut itu berkaitan dengan review terhadap kinerja. Dalam hal ini tentunya kebijakan dan prosedur tersebut itu berfungsi untuk menganalisa apakah aktivitas kerja yang telah dilakukan oleh organ-organ dalam organisasi dalam perusahaan tersebut itu sudah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan job desk yang diberikan. Yang kedua adalah pengelolaan informasi untuk memberikan informasi yang akurat terhadap organ organisasi dalam perusahaan. Informasi ini butuh pengelolaan agar tidak terjadi yang namanya misinformasi. Karena kenapa? Ketika terjadi yang namanya misinformasi, itu akan berdampak terhadap buruknya pelaksanaan operasional perusahaan. Bahkan ada beberapa hal yang mengakibatkan tujuan dari organisasi perusahaan itu tidak tercapai karena adanya misinformasi. Selanjutnya adalah pengendalian. Dalam hal ini kita ketahui perlu adanya pengendalian dalam sebuah kebijakan dan prosedur. Tujuan dari kebijakan dan prosedur tersebut itu adalah mengendalikan aktivitas operasional perusahaan itu agar seiring dan seirama. Yang terakhir adalah pemisahan tugas. Ini agar tidak terjadi yang namanya kong kali kong antara masing-masing personel bila terjadi yang namanya rangkap jabatan. Semisal yang bagian mengeluarkan dana dengan yang bagian mencatat itu harus dipisahkan. Tujuannya kenapa? Karena kalau misalnya dalam satu orang yang rangkap jabatan, maka tidak akan ada kontrol dalam aktivitas pengeluaran kas perusahaan tersebut. Karena yang mengeluarkan dan yang mencatat itu adalah orang yang sama. Komponen pengendalian internal berikutnya yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan meliputi sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Karena materi kita itu berhubungan dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi, tentunya informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan komunikasi ini adalah sistem informasi akuntansi dalam hal bertujuan pada pelaporan keuangan. Nah, kalau kita membuat yang namanya sistem informasi akuntansi, tentunya dibutuhkan yang namanya kebijakan akuntansi untuk menentukan metode dan mekanisme pencatatan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Di mana misalnya bukti transaksi itu harus terpenuhi dengan baik dan benar sebelum melaksanakan penjurnalan. Nah, tujuan akhirnya tentunya untuk
menyampaikan informasi yang baik dan benar, menjaga akuntabilitas dari informasi terkait dengan aset, utang, dan ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan suatu organisasi. Sehingga dalam hal ini auditor itu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan. Nah, untuk memahami hal tersebut itu, maka yang pertama yang harus dipahami adalah golongan transaksi dalam operasional entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. Auditor ini harus memahami penggolongan transaksinya. Misal katakanlah apa saja yang masuk dalam kelompok aset, kelompok utang, kelompok ekuitas, kelompok pendapatan, kelompok HPP, kelompok biaya, dan kelompok lainnya, kelompok transaksi yang lainnya. Bahkan kalau bisa itu harus memahami masing-masing kriteria dari akun-akun yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya itu adalah bagaimana transaksi tersebut dimulai. Kalau misalnya transaksi tersebut itu harus memenuhi bukti transaksi terlebih dahulu yang baik, maka bagaimana prosedur dalam menentukan bukti transaksi. Ketika sudah memiliki yang namanya bukti transaksi, selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan. Misal melakukan penjurnalan, posting ke buku besar, dan selanjutnya itu harus dipahami oleh auditor. Terakhir, catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi itu juga harus dipahami oleh auditor. Yang terakhir yang harus dipahami oleh auditor itu adalah pengelolaan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai, yaitu bukti transaksi, sampai dengan dimasukkannya ke dalam laporan keuangan. Termasuk dalam hal ini yang berhubungan dengan alat elektronik seperti komputer dan elektronik data interchange yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Sehingga auditor ini harus memahami siklus akuntansi atau proses penyusunan laporan keuangan mulai dari bukti transaksi sampai tersajinya laporan keuangan tersebut. Dan sistem pelaporannya atau sistem akuntansi yang dipergunakan secara computerized dalam organisasi perusahaan. Itu juga harus dipahami oleh auditor. Komponen pengendalian internal kontrol yang terakhir, yang kelima itu adalah monitoring atau pemantauan. Dalam hal ini, pemantauan didefinisikan sebagai proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang masa. Karena segala bentuk aktivitas itu perlu dilakukan yang namanya monitoring untuk kita lakukan evaluasi apa tahapan yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Maksudnya adalah sistem yang kita bangun dalam pengendalian internal ini sudah sesuai pelaksanaannya dengan operasionalnya atau belum. Kalau misalnya ada hal yang berbeda, perlu dilakukan yang namanya koreksi agar pengendalian internal ini dalam operasional perusahaan berjalan baik. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tujuannya
untuk menentukan pengendalian internal yang baik. Mungkin itu saja terlebih dahulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.